Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat karunia sehingga saya dapat mempresentasikan tugas final akuntansi sosial dan lingkungan. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada Nabi junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang menerang seperti saat ini. Perkenalkan, nama saya Nopi Handayani dengan NIM 1057311124220. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah akuntansi sosial dan lingkungan, yaitu Ibu Eka Merdekawati SEkom SEMAK. Langsung saja saya mempresentasikan sifat dasar akuntansi lingkungan dan implementasi akuntansi sosial pada PT Sinar Galesong Pertama Kota Makassar. Latar belakang perusahaan. Generasi pertama perusahaan, cikal bakal lahirnya Galesong Group dimulai pada tahun 1975 dengan nama PT Sinar Galesong dan diawali dengan bisnis sepeda motor Suzuki yang memiliki kantor kecil pertama di Jalan Sulawesi, Kota Makassar. Kini telah memiliki unit usaha dalam bidang yang berbeda-beda. Sebagai perusahaan yang sedang berkembang, Galesong Group selalu berusaha membawa visi dan misi yang jelas untuk setiap unit usahanya. Berubah nama menjadi PT Sinar Galesong Pratama pada tanggal 5 April 1990, PT Sinar Galesong merubah nama menjadi PT Sinar Galesong Pratama. Perubahan nama itu dilakukan seiring diterapkannya manajemen perusahaan yang lebih terbuka oleh generasi kedua. Kantor baru sejalan berkembangnya bisnis, maka pada tahun 1996 pindah menempati kantor 4 lantai di Jalan AP Petrani nomor 55 Makassar. Dengan semakin besarnya PT Sinar Galesong Pratama, maka pada tahun 2010 kantor 4 lantai dikembangkan menjadi 10 lantai dan dikenal sebagai Galesong Building. Lahirnya Galesong Group. Waktu terus bergulir. Ekspansi bisnis Galesong pun makin meluas. Karena itu, untuk memaksimalkan jalannya unit usaha tersebut, pada tahun 2012 manajemen Galesong bersepakat menjadikan PT Sinar Galesong Pratama menjadi holding company Galesong Group. Tujuannya agar semua unit usaha lebih terkoordinasi menjadi lebih kokoh dan dinamis di dalam menjalankan bisnisnya. Jaringan prosedur yang membentuk sistem penjualan kredit. Prosedur order penjualan. Dalam prosedur order penjualan ini, fungsi sales counter menerima permintaan dari pelanggan dan menyetujui permintaan tersebut. Fungsi sales kemudian membuat daftar pesanan barang dan mengirimnya kepada berbagai fungsi yang lain. Fungsi penjualan membuat faktur penjualan dan mengirimnya ke bagian fungsi yang lain untuk memungkinkan fungsi-fungsi yang lain diketahui harga barang dari pembeli atau pelanggan. Prosedur pengiriman. Dalam prosedur pengiriman ini, fungsi gedung memberikan barang sesuai dengan pesanan dan menyediakan barang, kemudian mengirim barang dan faktur kepada pelanggan sesuai dengan informasi yang tercantum pada surat pengantar yang diterima oleh fungsi kontrol order yang sudah diotorisasi oleh fungsi pengiriman. Dokumen yang digunakan dalam sistem penjualan kredit. Pertama itu daftar pesanan barang. Daftar pesanan barang adalah dokumen yang berisi order permintaan dari pelanggan yang dibuat oleh bagian sales dan ditandatangani oleh sales, kemudian bagi penjualan dan bagi akuntansi. Surat pengantar. Surat pengantar adalah surat yang memberikan otorisasi kepada fungsi pengiriman untuk mengirimnya barang kepada pelanggan. Surat penagihan. Surat penagihan ini digunakan ural yang berisi rincian tagihan atas piutang untuk menagih piutang yang timbul akibat transaksi penjualan kredit kepada pelanggan.
Faktur. Faktur adalah dokumen yang berisi harga barang sebagai bukti bahwa barang yang telah diterima oleh pelanggan. Kwitansi adalah tanda bukti pembayaran pelanggan atas transaksi penjualan kredit. Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem akuntansi penjualan kredit. Yang pertama yaitu buku piutang. Catatan akuntansi ini merupakan buku pembantu piutang yang digunakan untuk mencatat kekurangan piutang PT Sinar Galesong Pratama Makassar. Yang kedua yaitu jurnal penjualan. Jurnal penjualan ini digunakan untuk mencatat penjualan baik secara tunai maupun kredit berdasarkan informasi yang diterima. Unsur-unsur pengendalian intern. Yang pertama itu organisasi. Bagian penjualan dipegang oleh bagian penjualan dan bagian penagihan dipegang oleh bagian akuntansi. Bagian akuntansi terpisah dari bagian penjualan. Kedua yaitu sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Order dari pelanggan diotorisasi oleh bagian order dan menggunakan daftar pesanan. Pengiriman produk diotorisasi oleh fungsi pengiriman dengan menandatangani surat pengantar dan faktur. Pencatatan ke dalam buku piutang dan ke dalam jurnal penjualan diotorisasi oleh fungsi akuntansi dengan cara menandatangani surat penagihan dan faktur. Penerapan CSR dalam perusahaan. CSR merupakan kegiatan sosial yang dilakukan oleh perusahaan yang melibatkan pihak internal dan eksternal untuk menjalin hubungan baik antar perusahaan dan lingkungan sekitar. PT Galesong Pratama merupakan perusahaan yang menjual mobil dan juga melakukan kegiatan servis. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian dengan pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data kualitatif, yaitu data dari perusahaan dalam bentuk lisan maupun tulisan. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik sampling yang merupakan teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Artinya kita mencari data kepada orang yang kita anggap paling tahu tentang informasi yang dibutuhkan. Hasil dari penelitian yakni bahwa PT Sinar Galesong Pratama menerapkan CSR-nya dalam bentuk program-program CSR rutin maupun tidak rutin dengan mitra bersama masyarakat dan pemerintah. Selain itu terdapat juga program CSR untuk pemeliharaan lingkungan. Dana CSR tidak dibatasi berdasarkan profesinya dari laba perusahaan tetapi ditentukan jumlah nominal yang dianggarkan. Pengeluaran untuk aktivitas CSR diakui dan dicatat sebagai untuk biaya CSR yang dianggap oleh Departemen HRD, sedangkan untuk biaya CSR yang dianggarkan oleh divisi servis dimasukkan pada kos Departemen Aktivitas CSR PT Sinar Galesong Pratama dirangkum dan dilaporkan kepada Sinar Galesong Group di Makassar. Kesimpulan dari penelitian ini yakni penerapan CSR yang dilakukan perusahaan merupakan hasil dari rapat manajemen PT Sinar Galesong Pratama. Kegiatan sosial PT Sinar Galesong Pratama merupakan kegiatan perusahaan yang baik untuk kegiatan sosial kepada karyawan, masyarakat, dan lingkungan. Pelapor CSR PT Sinar Galesong Pratama dilakukan oleh HDR Departemen sebagai departemen yang bertanggung jawab atas kegiatan sosial pengungkapan CSR dalam laporan keuangan yang diakui. Pengelolaan dan implementasi CSR. Salah satu informasi yang perlu diungkapkan demi keberlangsungan perusahaan dengan informasi tentang tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan keseluruhan hubungan perusahaan dengan semua stakeholder. Dari pihak ekonomi, perusahaan harus berorientasi mendapatkan keuntungan, dan dari aspek sosial, perusahaan harus memberikan kontribusi secara langsung kepada masyarakat. Perusahaan tidak hanya dihadapkan pada tanggung jawab dalam perolehan keuntungan semata, tetapi juga harus memperhatikan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pentingnya dipahami oleh pihak
Pentingnya dipahami oleh semua pihak yang terlibat dalam CSR bahwa CSR bukan sekedar usaha mendapatkan izin sosial dari masyarakat untuk mengamankan operasional perusahaan atau untuk mengurangi kerugian lingkungan dari aktivitas usahanya, tetapi lebih jauh CSR adalah upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan dari stakeholder sesuai dengan prioritasnya. Dengan demikian, peduli terhadap akibat sosial, mengatasi kerugian lingkungan sebagai aktivitas dari aktivitas sosial, izin sosial dari masyarakat menjadi bagian kecil dari usaha untuk meningkatkan kualitas hidup tersebut. Stakeholder yang dirumuskan di atas karyawan, pembeli, pemilik, pemasok, dan komunitas lokal, organisasi, aktivitas pemerintah dan media pada dasarnya mempunyai tujuan yang sama, yakni berkemakmuran. Perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban-kewajiban ekonomis dan legal artinya kepada pemegang saham atau stakeholder, tetapi juga kewajiban-kewajiban terhadap pihak-pihak lain yang berkepentingan yang jangkauannya melebihi kewajiban-kewajiban di atas. Memberikan analisis terhadap hasil penelitian. Yang pertama yaitu sistem informasi akuntansi penjualan yang diterapkan oleh perusahaan telah memadai. Hal ini dapat dilihat dari adanya proses penjualan kredit perusahaan di mana terdapat fungsi-fungsi yang seharusnya terdapat dalam sebuah sistem informasi penjualan kredit. Kedua yaitu sistem informasi penjualan yang diterapkan memberikan peranan bagi penurunan piutang tak tertagih perusahaan. Kesimpulan diambil dari faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama yaitu terjadinya perubahan yang positif dari tahun 2011 ke tahun 2013 mengenai tingkat piutang tak tertagih pada PT Sinar Galesong pertama. Kedua yaitu dengan adanya sistem informasi yang baik pada bagian penagihan yang selalu dapat meningkatkan kepada pelanggan jatuh tempo pembayarannya sehingga kemungkinan adanya piutang yang tertunda dapat terkecil. Begitupun dengan adanya sistem yang baik pada bagian akuntansi perusahaan sehingga perusahaan dapat menganalisis hal-hal yang berkaitan dengan piutang pelanggan. Selanjutnya yaitu PT Sinar Galesong Pratama juga telah memiliki struktur organisasi yang cukup baik di mana telah ada uraian tugas dan tanggung jawab yang jelas setiap bagiannya. Kesimpulannya yaitu sistem pengendalian manajemen sumber daya manusia telah diterapkan efektif. Sistem pengendalian sumber daya manusia yang telah diteliti dan dianalisis yang dianggap maksimal. Tugas dan tanggung jawab pimpinan serta kendala dalam pengendalian sumber daya manusia. Peranan pimpinan dan tanggapan karyawan pada sistem pengendalian manajemen sumber daya manusia. Perencanaan ke depan dalam sistem pengendalian sumber daya manusia. Penilaian dari pimpinan terhadap karyawan. Itulah yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.